Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga kalian selalu sayang dan hormat kepada kedua orang tua, menghormati bapak ibu guru, dan menghargai sesama teman, dan tentunya kalian selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa. Baik anak-anakku, kembali lagi bertemu dengan Ibu Eva Purwanti. Hari ini kita akan belajar bahasa Indonesia kelas 9, kurikulum 2013 tentang teks laporan hasil percobaan. Adapun materi kita kali ini adalah mengidentifikasi laporan hasil percobaan. Nah, teks laporan hasil percobaan ini sangat penting untuk kalian pahami, karena dalam pelajaran sehari-hari kalian pasti akan sering bertemu dengan kegiatan percobaan, khususnya dalam pelajaran IPA. Nah, kita langsung bahas saja ya satu persatu. Sebelum memulai materi ini, Ibu akan sampaikan terlebih dahulu tentang kompetensi dasar yang akan kita capai, yaitu mengidentifikasi informasi dari laporan percobaan yang dibaca dan didengar. Kemudian tujuan pembelajaran kita setelah menonton video ini, diharapkan kalian dapat memahami mengenai pengertian teks laporan percobaan, ciri dan fungsinya, kemudian dapat membandingkan perbedaan antara teks laporan dengan teks eksplanasi dan teks deskripsi. Nah, baik, kita mulai saja. Teks laporan percobaan ini memiliki nama lain, yaitu eksperimen. Eksperimen ini untuk menguji atau membuktikan suatu teori. Nah, sedangkan laporan ini adalah segala sesuatu yang disampaikan kepada orang yang memberikan tugas kepada kita. Teks laporan percobaan otomatis merupakan bentuk laporan hasil praktik pengamatan dan penelitian. Nah, anak-anakku sekalian, ada ciri-ciri ya dalam teks laporan percobaan. Pertama yaitu fakta. Apa yang dimaksud dengan fakta? Fakta adalah segala sesuatu yang pasti dapat dibuktikan. Contoh kalimat yang disampaikan ini bukanlah fakta, tapi adalah opini. Contoh, kandungan vitamin E pada alpukat diperkirakan sekitar 2,1 mg. Nah, anakku, ini bukan fakta tetapi adalah opini, karena ada kata di situ diperkirakan sekitar, jadi belum dapat dibuktikan, masih ragu-ragu. Tapi contoh kalimat berikut ini adalah fakta. Misalnya, dalam 100 gram buah alpukat terkandung 2,1 mg vitamin E. Nah, itu merupakan fakta. Dan ciri yang kedua yaitu lengkap. Suatu laporan yang jelas, yang utuh, sehingga orang memahaminya secara jelas dan utuh, data yang kita sampaikan haruslah lengkap. Dan berikutnya yang ciri yang ketiga adalah objektif. Apa artinya? Artinya sesuai dengan keadaan atau sebenarnya, tidak berdasarkan pendapat kita, tapi apa adanya. Misalnya tadi ciri-ciri vitamin E pada alpukat itu kandungannya berapa, itu apa adanya kita sampaikan. Itu ciri-cirinya. Kemudian fungsi dari teks laporan percobaan ini adalah memperoleh informasi. Misalnya kita tadi ingin mencari informasi kandungan vitamin E di alpukat. Nah, untuk mendapatkan seberapa kandungan vitamin E di alpukat itu, kita bisa mencari laporan percobaan yang telah dilakukan oleh orang terdahulu. Kemudian yang kedua yaitu bukti. Bukti adalah membuktikan bahwa kita benar sudah melakukan pengamatan, sudah melakukan praktik, sudah melakukan penelitian, dengan buktinya dengan mengadakan teks laporan percobaan. Kemudian yang ketiga yaitu dokumentasi. Nah, dokumentasi ini tujuannya agar informasi yang sudah kita dapatkan tadi tidak hilang, kita kumpulkan dalam bentuk dokumentasi, dalam bentuk teks laporan.
Yang keempat adalah pemecahan masalah. Nah, teks laporan percobaan ini bisa untuk memecahkan masalah ya anak-anakku. Misalnya kita mau tahu kandungan borak di bakso. Nah, seberapa kandungan borak bakso yang diperbolehkan untuk kesehatan, kita bisa mencari pemecahan masalah di teks laporan percobaan yang sudah dilakukan. Dan yang terakhir yaitu pertanggungjawaban. Dari laporan informasi, laporan dokumentasi atau pemecahan masalah yang sudah kita lakukan tadi, pertanggungjawabannya kita buat dalam bentuk teks laporan percobaan. Nah, itu anak-anakku sekalian, pengertian, ciri dan fungsi teks laporan. Berikutnya yaitu kita akan membandingkan perbedaan teks deskripsi, eksplanasi, dan teks laporan. Nah, sebelumnya anak-anakku harus paham dulu, mengerti dulu apa itu teks laporan. Teks laporan adalah sebuah teks yang mengandung klarifikasi mengenai suatu objek tertentu yang berdasarkan kriteria tertentu, jadi masih bersifat umum. Kemudian berikutnya yaitu teks deskripsi. Teks deskripsi ini paragraf yang berisi penggambaran suatu objek, tempat atau peristiwa tertentu kepada pembaca secara jelas dan terperinci. Jadi di sini seolah-olah pembaca melihat dan merasakan sendiri apa yang dideskripsikan oleh penulis. Secara rinci dia menjelaskan di teks deskripsi. Sedangkan di teks eksplanasi yang sudah kita pelajari di kelas 8 itu merupakan teks yang menjelaskan sebab akibat fenomena, baik itu peristiwa alam, pengetahuan, sosial, budaya, dan lainnya. Biasanya teks eksplanasi ini berisi fakta yang dapat menjawab pertanyaan tentang bagaimana dan mengapa suatu fenomena itu terjadi. Nah, oleh sebab itu, tujuan utama teks eksplanasi adalah untuk memaparkan proses dan sebab terjadinya suatu fenomena. Demikian anak-anakku sekalian, pengertiannya. Kemudian kita lihat perbedaannya atau perbandingannya. Kalau teks laporan merupakan teks membicarakan atau menulis tentang sesuatu yang bersifat umum, misalnya sepeda. Sedangkan teks deskripsi merupakan teks yang membicarakan atau menulis tentang sesuatu hal khusus. Lebih rinci lagi, misalnya sepeda. Adapun teks eksplanasi merupakan teks yang membicarakan tentang bagaimana atau mengapa fenomena alam atau sesuatu itu terjadi. Ini anak-anak perbedaan antara teks laporan, teks deskripsi, dan teks eksplanasi. Baik, kita akan lihat contohnya, akan Ibu sampaikan dalam slide berikut. Kemudian ini teks deskripsi, ini menjelaskan secara rinci apa itu sepeda itu sepeda seperti apa, kemudian secara rinci ukuran bannya, kemudian ada belnya, dan seterusnya. Nah, ini adalah teks deskripsi. Nah, teks ini dapat kalian baca di buku Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, itu halaman 10 dan 11. Ini ada di buku tersebut. Dan berikutnya adalah teks eksplanasi. Pertama, ini adalah untuk menjawab mengapa dan bagaimana tadi. Kemudian berikutnya adalah teks laporan, masih secara umum. Nah, anak-anakku, ini lebih jelasnya sekali lagi katakan bahwa teks ini ada di buku Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia halaman 10 dan 11. Silakan dibaca. Dan sekalian yang harus kalian kerjakan adalah berdasarkan perbedaan teks yang sudah ditunjukkan di slide sebelumnya, kalian tunjukkan bukti-bukti yang merupakan ciri teks deskripsi dalam kalimat tersebut. Cari bukti-buktinya. Kemudian yang kedua, teks eksplanasi secara inti kan menjelaskan bagaimana dan mengapa. Tunjukkan bukti kalimat dalam teks tersebut yang mana. 3, itu teks laporan. Sesuatu yang masih bersifat umum, tunjukkan bukti kalimat pada teks tersebut. Nah, Ibu tunggu ya
kirimkan ke email Ibu yang sudah Ibu sampaikan di Google Classroom. Nah, anak sekalian, anak-anak yang disayangi, demikian uraian singkat mengenai mengidentifikasi informasi laporan percobaan. Mudah-mudahan bisa memberikan gambaran pelajaran bahasa Indonesia pertemuan pertama ini. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Sampai jumpa di materi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.